Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cerita Coding. Sudah lama juga saya tidak membuat konten karena berhubung saya juga banyak kesibukan juga. Ini pada video kali ini saya minta maaf untuk teman-teman semua. Mungkin pada video kali ini saya tidak edit ya. Jadi artinya saya langsung apa adanya. Mungkin kalau ada suara-suara aneh atau berisik atau apapun ya mohon maaf karena saya tidak diedit lagi. Jadi pada video pembahasan kali ini saya akan lebih membahas tentang tips ya untuk teman-teman yang menggunakan framework Laravel. Framework Laravel berapa aja, mau dari 5, mau 6, 7, 8, 9 itu bebas. Tapi ini lebih mengarah kepada tentang biasanya sih teman-teman ada juga ya, mungkin dari beberapa teman-teman yang memiliki kasus terkait image yang mungkin tidak terbaca ketika image tersebut diupload atau website tersebut diupload ke hosting. Nah, itu sering banget terjadi teman-teman. Makanya pada video kali ini saya akan memberikan tips yang simple dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tanpa basa-basi, di sini saya juga mau bikin juga untuk projectnya dari nol ya teman-teman. Simple aja, nggak usah banyak-banyak, pada intinya aja. Jadi nanti saya akan bikin satu project simple terkait untuk upload image, yang dimana nanti image tersebut masih dalam bentuk versi localhost. Nah, nanti akan kita proses ke upload ke hosting. Nah, nanti teman-teman bakalan tahu sendiri apa yang saya maksud terkait image-nya itu tidak terbaca, error atau gimana. Nah, nanti kita bisa solving pada permasalahan tersebut dan check it out. Oke. Pertama-tama kita buka VS Code-nya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah text editor yang bernama Visual Studio Code, dan di sini saya juga menyiapkan server bawaan Laragon. Laragon ini tentunya sudah terinclude di mana untuk membuat sebuah project baru Laravel. Nah, di sini saya klik start dulu, kita start dulu. Pertama kita start projectnya, kemudian menunya ini mungkin teman-teman bisa ikuti saya atau bebas atau mau nyimak dulu juga nggak masalah. Jadi pada intinya kita coba bikin project baru dulu. Di sini ada Quick App, kemudian Laravel. Di sini saya bikin namanya adalah contoh upload image atau project. Kita tulis saja cerita codingnya teman-teman. Oke, seperti ini kita oke. Sambil menunggu proses include ini teman-teman mohon bersabar karena ini membutuhkan koneksi yang benar-benar harus terkoneksi jaringan. Jadi teman-teman juga nanti bisa lihat di sini mereka ini si Laravel ini akan dibuild oleh terminal ini. Dia menginstal beberapa package bawaannya Laravel. Nah, sambil kita menunggu mungkin sedikit kita buka dulu di browser kita. Yang pertama-tama kita siapkan adalah salah satunya ya pastinya Bootstrap ya teman-teman, untuk sedikit sentuhan lah untuk stylingnya biar enggak kaku gitu teman-teman. Bootstrap saya pakai 4 aja dulu. Kita buka pada bagian introduction Bootstrap versi 4.6. Kemudian nanti teman-teman bisa klik bagian get started, dan kemudian teman-teman bisa klik di bagian ini nih, copy ya teman-teman, copy. Nanti ini ya template bawaannya Bootstrap. Kenapa saya pakai ini, karena sudah terinclude dengan CSS dan JavaScript-nya bawaan si Bootstrap. Jadi kita nanti akan menggunakan library bawaan di si Bootstrap ya teman-teman. Oke, sambil kita melihat status progresnya, ini saya tutup dulu. Bagi teman-teman mungkin akan ketinggalan juga tentang pembahasan saya. Nanti saya juga bakalan bikin beberapa
mungkin studi kasus ya terkait pembuatan website. Saya juga udah banyak banget kemarin request dari teman-teman bagaimana membuat sebuah portal berita, kemudian bagaimana cara membuat website e-commerce, kemudian apa ya terkait pokoknya ya crude kayak gitu. Jadi itu nanti satu persatu ya teman-teman, karena memang jam kesibukan saya benar-benar udah full juga kemarin ini. Ya bisa dibilang banyak beberapa project juga saya juga ada jam-jam kerjaan utama juga. Jadi ya pada jadwal, mohon maaf untuk teman-teman mungkin agak late upload terkait konten saya. Pada intinya nanti saya bakal bahas terkait tips-tips yang penting untuk teman-teman semua yang membahas terkait Laravel ya teman-teman. Oke, di sini ada pemberitahuan notification bahwa kita harus meng-apply atau yes proses installation ini. Oke, setelah ada pemberitahuan seperti ini tandanya project kita sudah terinstall di dalam C Laragon www. Ini nama project kita, Cerita Coding. Nanti kita bakal ngejalanin servernya menggunakan http://ceritacoding.ts di browser kita. Oke, ini kita copy, klik kanan ya teman-teman, jangan Ctrl C. Kalau Ctrl C maka ini akan keluar nanti ke exit. Oke, kita buka browser kita coba pastikan apakah ini sudah berjalan. Oke, ini tandanya sudah berjalan ya teman-teman. Nah, ini belum semuanya. Artinya nanti kita akan ada proses untuk membuat sebuah, mungkin kita bisa lihat di sini. Kita copy starter template-nya, kita copy, kemudian kita buka VS Code kita dan kita buka folder DC, kemudian Laragon www, dan di sini saya buka project tadi namanya adalah Cerita Coding. Kita drag ke sini. Oke. Setelah di drag ke dalam VS Code, kemudian teman-teman pastikan step by stepnya. Mungkin saya juga pernah membahas terkait settingan dari struktur ini di dalam Laravel. Yang pertama-tama teman-teman harus setting di bagian .env nya dulu ya teman-teman, karena kita akan mengkoneksikan atau menghubungkan database servernya ke dalam Laravel kita. Oke, saya di sini menggunakan localhost, kemudian admin custom. Kita tutup dulu yang ini. Oke, ini kita usernya, penggunanya adalah root, kemudian passwordnya kosong, kemudian masuk. Mungkin teman-teman sudah terinstall adminer, atau mungkin teman-teman belum menginstal, bisa mengikuti video-video saya yang ada di playlist saya. Mungkin ada, kalau nggak salah saya pernah upload itu membahas tentang seputar penginstalan adminer. Oke, kita tadi menginstal sebuah project namanya adalah Cerita Coding. Nah, ini sudah dibuatkan oleh Laravel tersebut. Jadi ini sudah otomatis ya teman-teman secara by default. Nah, kita copy, kemudian kita paste ke dalam i.env ini. Kita taruh di dalam database, kemudian kita paste username-nya root, kemudian password kosong. Oke, Ctrl S, kita tutup. Kemudian tadi kita sempat mengcopy ya, kita coba copy ulang di bagian starter template bawaan Bootstrap. Kita akan membuat sebuah index ya, halaman indeks, di mana nanti saya akan membuat sebuah form penginputan image. Seperti pada pembahasan saya yang tadi saya bilang, bahwa di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi image yang tidak tampil di dalam Laravel ketika diupload ke hosting. Ini banyak banget kasusnya yang teman-teman mungkin sudah pernah merasakan, dan itu sudah solving, yaitu cukup alhamdulillah kalau teman-teman sudah mendapatkan tipsnya. Di sini saya bikin tips yang lebih simpel, mudah-mudahan teman bisa mengerti tentang pembahasan yang saya jelaskan ini. Oke, kita ketik di sini PHP Artisan, kemudian make. Yang kita akan buat adalah controller dulu ya teman-teman. Make controller, kemudian spasi. Kita akan membuat satu buah folder namanya adalah mungkin image, kemudian slice index. Seperti ini, index controller. Enter. Oke, successfully. Kemudian kita akan membuat sebuah database-nya, PHP Artisan make migration, kemudian create _ nama database-nya adalah image.
Oke, underscore lagi, di belakangnya kasih table seperti ini, enter. Setelah menunggu, kita coba cek dulu di bagian app, kemudian di HTTP controller, kemudian di dalam folder image yang kita buat tadi ada file namanya index controller. Nah, ini adalah controller kita. Jadi di sini saya akan membuat sebuah public function index, public function index, kemudian kita kasih kurawal, kemudian di dalam sini kita return view. Yang akan kita return view-nya adalah, nanti belum kita buat ya teman-teman, mungkin kita bikin satu index di dalam folder view, nanti resource-nya ada di dalam resource. Kita titik koma, kita Ctrl S. Ini ada error sebentar, ini kayaknya ini salah. Return public function index, return, ini kurang satu. Oke. Nah, ini return view ke index. Kita belum bikin view yang namanya index. Oke. Nah, kita akan buat, pertama-tama kita bikin satu file namanya index di dalam resource. Kita buka di views, kita klik kanan, kemudian new file. Kita bikin nama filenya adalah index.blade.php. Oke. Di sini kita enter. Nah, kita sudah membuat satu buah file namanya index.blade.php. Dan kita sudah buat satu buah controller, dan tentunya tadi kita menginstal satu buah database namanya adalah image. Kita buka di dalam database, sebelah kiri saya ini ada sidebar. Nah, kemudian migration kita buka, kita drag sedikit. Nah, ini ada database namanya image. Nah, apa yang akan kita buat di sini, kita masukin $table. Kemudian ini kalau teman-teman nggak kelihatan, mungkin saya zoom aja kali ya, saya perbesar supaya teman-teman bisa melihatnya lebih enak. Sebentar. Oke, mungkin seperti ini cukup lah ya. $table, kemudian string, kita string. Di sini kita akan bikin nama filenya, file. Kemudian mungkin ini hanya simple aja ya teman-teman, sampel maksudnya. Nah, kita bikin lagi di sini table, kemudian string, kemudian kita masukin di sini adalah image. Oke, ini untuk mengupload image kita. Titik koma, Ctrl S, dan kita kembali lagi pada terminal kita. Ini agak lama nih teman-teman. Sebentar, kita buka satu lagi ya terminalnya teman-teman, biar lebih cepat aja. Oke, kita ketik di sini PHP artisan made, kemudian model, kita akan membuat model karena kita menghubung dari beberapa controller view. Di dalam model tersebut ada database yang akan kita upload sebuah image ke dalam database-nya. Maka kita harus membuat sebuah model. Oke, make model, kemudian spasi, kita bikin modelnya namanya adalah image model. Oke, kita enter. Dan sudah terbuatkan oleh Laravelnya. Kemudian kita coba buka sebelah kiri saya, ada folder namanya models. Ini ada image model, dan di sini kita masukkan di bawahnya use hash factory. Kita masukin protected, kemudian $table sama dengan, kemudian kita masukin nama tablenya adalah image. Oke, kita titik koma, di bawahnya ada, sorry ini kurang isi. Oke, kemudian kita enter ke bawahnya, kita bikin lagi protected. Di sini ada tips untuk teman-teman, biasanya ada juga yang menggunakan field label seperti ini, kemudian array, titik koma, baru kita masukin nama fieldnya. Ada cara yang lebih simple, kita bisa menuliskan di variabel ini namanya adalah guarded. Seperti ini, cukup seperti ini aja, kemudian arraynya dikosongin aja, titik koma, kemudian kita Ctrl S. Kita kembali lagi pada terminal kita, kemudian kita akan melakukan proses migrate database kita menggunakan PHP artisan make, kemudian langsung migrate ya. Migrate. Sambil menunggu akan ada proses. Nah, ini proses migrasi ini sudah selesai. Coba kita cek kembali pada bagian adminer kita refresh. Nah, di sini sudah masuk
beberapa table, diantaranya ada file jobs, ada image, ada immigration, ada password reset, personal access tokens, ada users. Yang kita tadi buat adalah image. Kita cek di bagian image, strukturnya sudah jelas. Di sini ada ID, ada nama file, ada image, ada created add, ada updated add. Oke. Setelah ini sudah masuk, kemudian kita akan membuat. Ini kita tutup dulu, teman-teman. Ini kita buat satu buah tadi di dalam bootstrapnya kita copy lagi, kemudian paste ke dalam sini. Oke. Nah, di sini ada judul namanya Hello World. Kita coba buka, kita ganti, maksudnya kita ganti apa ya, cerita coding aja deh, cerita coding. Oke. Kemudian ini H1 nya kita remove, kita coba enter, kasih jeda ke bawah. Kemudian di sini kita akan memasukkan satu buah, mungkin kita ambil dari bootstrap juga, nggak masalah ya teman-teman, biar mempersingkat aja. Forms kita ketik di dalam pencarian, kita akan melihat di sini ada satu buah sample forms bawaan bootstrap. Kita copy, kemudian paste ke dalam sini ya teman-teman. Coba kita akan Ctrl S. Jangan lupa untuk mengakses indeks halaman view ini, kita harus melakukan settingan dari routes-nya. Kita klik pada bagian folder routes, kemudian web. Nah, di sini kita akan melakukan settingan route-nya untuk route get. Kalau untuk mengget sebuah halaman, tentunya di sini harus memasukkan get. Kalau kita mengirim sebuah data, di sini harus mengganti bukan get, yaitu post seperti ini. Nah, oke, kita akan mengget dulu. Nah, kemudian di sini kita masukin URL-nya adalah mungkin image index ya, index saja. Kemudian kita koma, kita kasih array. Nama controller yang sudah kita bikin adalah index, index controller, dan titik 2 kelas, koma, kemudian tadi nama kita buka lagi pada bagian controller, nama function kita adalah index ya teman-teman. Kita masukin di sini index, kemudian titik koma. Oke, ini sudah berhasil kita buat. Kemudian kita akan cek ya, ini untuk mengaksesnya kita harus menambahkan indeks ini di dalam URL kita. Kita tes. Nah, ini kan cerita coding.test, kita tambahin slice index seperti ini, kita enter. Oke, ini kita sudah mau terbuat ya teman-teman. Biar lebih asik mungkin kita akan kasih jeda di tengah sini. Kita coba benerin dulu. Kita Ctrl X, kemudian kita bikin div.container, kemudian min width seperti ini, kemudian kita kasih lagi div.cart. Ini shortcut saya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngikutin saya dengan cara seperti ini, tapi teman-teman harus menginstal sebuah extension shortcut bawaan. Mungkin kita coba cek dulu di bagian extension. Nanti teman-teman bisa bikin auto tag seperti ini, auto close tag ya kan. Di sini ada auto import. Nanti teman-teman bisa pelajari aja nanti. Oke, kita saat ini tidak membahas pada extension. Pada intinya kita akan membahas bagaimana cara mengupload sebuah image yang tidak tampil di dalam Laravel ketika di hosting. Oke, sekarang kita div.cart, kita enter, kemudian kita kasih di sini div lagi .p, kita kasih padding min 3 seperti ini. Oke, kita paste form kita yang tadi, kita rapikan, kita kasih enter, kita munculin lagi. Oke, ini kalau saya rapikan Ctrl A, kemudian wrap, kita bungkus supaya rapi. Open view, kemudian work wrap. Oke, jadi dia tidak keluar ke sana ya teman-teman untuk teksnya. Oke, kita Ctrl S, kita coba pastikan lagi di browser kita. Oke, ini sudah terlihat agak ada padding ya teman-teman, ada padding sedikit di dalam sisi kiri dan kanannya. Sekarang kita akan kasih padding ke atas ya. Oke, di sini kita coba kasih padding lagi, padding top mungkin PT. Nah, ini bawaan dari si bootstrap teman-teman, PT 4 aja. Atau mungkin mau pakai margin juga bisa teman-teman. Nah, seperti ini. PT kita kasih 4. Enter. Oke, ini ada sedikit. Oke, ini enak ya teman-teman. Kalau di tampilan mobilenya dia responsif.
Oke, kita coba. Sekarang yang akan kita masukkan adalah di sini tadi ada nama file, kemudian di sini ada untuk mengupload filenya. Oke, kita akan rubah sedikit di dalam input formnya. Ini labelnya kita ganti, ini nama file. Oke, kemudian di sini for example ini kita hapus. Kemudian coba kita kasih sedikit sentuhan warna kelas, kemudian text primary bawaan bootstrap ya teman-teman. Oke, kemudian ini input type nya bukan email, kita ganti menjadi text. Oke, untuk kelasnya form control terus ID ini kita ganti, yaitu namanya mobile. Kita harus sesuaikan field ini dengan database yang sudah kita buat, teman-teman. Kita kasih name juga sama dengan nama file juga. Oke. Kemudian di sini area described by email hub-nya kita hapus. Nah, ini semua teksnya kita hapus saja. Ini untuk validation ya mungkin teman-teman. Untuk saat ini kita simple aja, nggak usah langsung ke validasinya. Dan di sini ada password label, ini kita ganti menjadi namanya adalah upload image seperti ini. Kemudian ini ada inputnya, tipenya password kita ganti menjadi file. Oke. Dan di sini ada class form control, ID-nya kita ganti menjadi image. Kemudian name-nya adalah image. Oke. Mungkin check me out-nya kita hapus. Dan button tips submit-nya jangan dihapus, kita ganti di sini bukan submit, upload aja ya supaya terlihat jelas upload. Jangan lupa teman-teman di bagian form ini kita tambahkan action seperti ini. Kita kosongin dulu. Kemudian kita kasih metodenya adalah post seperti ini. Kemudian jangan lupa, karena kita berhubungan dengan file, kita harus menambahkan multipart multipart form data. Oke, seperti ini. Ini kenapa harus pakai ini ya? Memang diharuskan. Kalau nggak pakai ini, file atau image atau apapun yang kita upload itu nggak bakal masuk. Kita Ctrl S. Nah, untuk Laravel kita harus menambahkan add CSRF seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kita refresh, ada error nggak ada ya. Nah, ini kita belum ganti untuk yang coloring ini nih, si upload ini kita hapus saja. Kita kasih styling coloring. Untuk color tadi kita kasih text primary seperti ini. Kita refresh lagi. Oke, mungkin lebih enaknya kita kasih judul ya teman-teman. Di atas ini kita kasih judul, yaitu kita kasih H2 aja. Cara upload cara apa, atau form upload ya, form upload aja, form upload, kita kasih judul aja. Kita refresh. Nah, form upload ini mungkin agak jelek ya tampilannya, nggak apa-apa ya teman-teman, ini hanya sampel aja. Sekarang kita belum menghubungkan ini image dan nama filenya di dalam controller kita. Tentunya tadi kita sudah membuat controller index untuk view-nya. Sekarang kita akan membuat function baru, yaitu public function. Ini bebas untuk function namanya, mau teman-teman bikin store atau upload atau apa, bebas. Di sini saya bikin umum aja, store. Kemudian kita kasih berawal, dan di bawah sini kita harus membuat sebuah variabel namanya adalah upload, atau jangan upload ya, apa ya, file aja lah ya, image boleh, data aja lah ya, data sama dengan kemudian new. Kita harus bikin new, masukin model kita yang itu namanya image model. Nah, kemudian kita titik koma, di bawah sini kita masukin variabel data tadi sama dengan row ya, kita kasih row. Pertama yang kita masukin adalah nama file, kemudian sama dengan, nah ini teman-teman jangan lupa kalau proses penginputan atau post sebuah data, kita harus memasukkan request seperti ini, request, kemudian $request, kita
masukin di sini dollar request dan kita arrow nama file, kemudian titik koma. Di bawah sini kita akan membuat sebuah di atas ini ya, saya juga bikin sampel ini biar cepet aja teman-teman. Ini cara mengupload sebuah image di dalam Laravel. Di sini saya memberikan variabel namanya image name dan kita kasih md5 dan $this image micro time, kemudian $this image extension. Nah, ini ada storage, kita klik kanan, kita harus mengimport dulu. Oke. Dan di sini put file as, kita memasukkan file gambar tersebut ke dalam folder, namanya adalah public slice. Kita bukan artikel ya, kita ganti namanya adalah image seperti ini. $this image, kemudian ini image name. Nah, di bawah sini kita masukin data, kemudian tadi namanya image sama dengan, nah ini yang kita masukin, variabel ini kita masukin di sini. Oke, titik koma. Kita mau bikin validasi nanti aja ya, mungkin biar lebih enak aja. Nah, setelah ini selesai, kita akan membuat conditional, di mana conditional tersebut yaitu if, kemudian $data set ketika jika data atau semua data yang ada di sini nih dimasukkan atau disimpan, kita akan membuat sebuah return redirect ke mana nih, misalnya redirectnya mungkin ke index lagi bisa, atau mungkin kita bikin tampilan ya nanti ya, list aja lah ya, list pt3. Oke, setelah itu kita buat controller baru, mungkin view baru lah ya di sini, di resource view baru, namanya adalah list ya, list titik blade, kemudian php seperti ini. Oke, kita akan membuat sebuah table untuk menampilkan data yang sudah kita input tentunya. Kita copy yang ini, kemudian kita paste ke dalam sini. Oke, ini jangan lupa kita ganti hello world-nya cerita coding. Kemudian di dalam ini kita hapus, jangan dihapus, kita kasih judul list data. Oke, list data. Di bawah sini kita akan memasukkan sebuah table, kita kasih break dulu ya di bawah sini supaya ada jeda. Kita kasih table, kemudian enter, kita kasih kelas, kemudian kelasnya yaitu adalah table, spasi table bordered, kemudian table, mungkin table stripped. Oke, dan kita enter seperti ini, dan kita kasih di sini adalah tr seperti ini, tr, dan kita kasih tag head. Di dalam tag head ini ada tr lagi. Oke, dan di dalam tr ada th. Oke, th itu mungkin tag head juga ya teman-teman. Kita kasih di sini untuk nomor. Kita simple aja ya teman-teman, nomor, kemudian apa lagi, th, kita kasih nama ya, tadi nama file. Di sini juga kita kasih th untuk image seperti ini. Oke. Kemudian di bawah tag head ini kita akan membuat sebuah tr lagi. Ini harusnya tr cukup satu aja ya. Oke, seperti ini. Tag body, di body, dan kita kasih tr. Oke, kita kasih td di sini, di bawah sini td, kita copy aja. Ini ada 3 data yang kita buat seperti ini. Di dalam sini kita add membuat sebuah add php seperti ini. Kita kasih variabel nomor sama dengan 1 titik koma. Nah, kemudian di sini kita masukkan seperti ini, awal, kemudian $nomor plus supaya dari urutan 1 seterusnya kayak gitu teman-teman. Oke, kemudian di sini kita masukin, kita
kita jangan lupa ya teman-teman, ada yang lupa, kita harus membuat for each dulu di dalam sini, karena yang kita tampilkan itu adalah di dalam function si table ini, list ini, kita belum bikin listnya. Makanya di index controller kita bikin function baru, yaitu sebentar, public function list. Ini bukan di sini ya, harusnya di atas ini, seperti ini, public function list seperti ini. Kemudian kita kasih array. Benar tadi ya, kita ke bawahin lagi coba. Oh benar, oke. Berarti di sini public function list, kemudian kita coba return. Kita akan melihat apakah view ini bekerja. Nanti kita masukin di sini, view tadi namanya adalah list ya teman-teman, list seperti ini. Kemudian kita harus menjelaskan di sini, tadi kita menggunakan model image ya, image yang akan kita tampilkan adalah modelnya si image model. So, kita kasih variabel dulu, data lagi aja, sama dengan image model .2.2 get seperti ini, titik koma, dan kita harus memasukkan di sini juga, mau pakai array bisa, mau pakai compact juga bisa. Oke, kita masukin data, kemudian row function, kemudian kita kasih $data seperti ini. Nah, ini sudah kita buat ya variabel datanya, supaya nanti di dalam sini kita bisa for each atau perulangan ya, add for each seperti ini, add for each $data tadi namanya. S nya bebas, mau teman-teman mau bikin DR atau DT atau D aja cukup, kayak gini juga bisa. Oke, kemudian kita masukin penutup and for each nya, kita masukin $D, kita kasih arrow, nama file, nama underscore file, kemudian di sini kita akan membuat sebuah tag image img. Nah, di dalam short sini yang kita panggil adalah bukan langsung ke seperti ini ya, kayak di atas ini, nggak seperti ini. Kalau di image beda teman-teman. Kita masukin aset seperti ini, kemudian tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, dan kita kasih storage. Kenapa saya masukin storage di sini? Nanti saya akan jelasin. Storage, nama folder tadi kita image ya, seperti ini, dan kita kasih di sampingnya kutip satu titik, kemudian $D, kita kasih image seperti ini. Oke, Ctrl S. Nah, ini kenapa kita masukin storage di sini, karena ada proses yang namanya storage link. Nah, kalau di localhost storage linknya bekerja, dia akan tampil nanti image-nya. Nah, beda kalau nanti udah di hosting, itu bakalan ada, mungkin banyak teman-teman yang kesulitan atau mungkin ada yang belum nemu. Nanti saya jelasin juga, ini masih proses di dalam localhost-nya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di bagian sini. Sebentar, storage image ya, storage image. Kita bagian terminal, kita akan buat php artisan storage. Nah, ini proses pembuatan symlink atau storage link, storage .2 link seperti ini. Enter. Oke, nah di sini ada tulisan Laragon www.cerita coding public storage link has been connected to. Nah, artinya dia sudah terkoneksi. Kenapa sudah terkoneksi? Kita bisa cek ya pada bagian sebelah kiri sidebar. Di sini ada folder public, teman-teman. Nah, di sini ada folder storage, dan kita geser sedikit ke kanan nih, ada icon symlink ya teman-teman. Artinya ini sudah terkoneksi antara storage ini. Nah, by default mungkin dia akan mengupload. Kita buka di config ya, saya jelasin dulu. Di file system ini ada by default ini, di bagian config file system, default file system driver itu ke lokal ya. Artinya kita scroll ke bawah, lokal, ketika dia mengupload file, dia masuk ke ini app ya teman-teman, folder app, storage path-nya ke app. Nah, makanya di sini kita diharuskan untuk membuat symlink atau storage link di dalam Laravel untuk mengkoneksikan
yang ada di dalam folder storage app ini public. Nah, ini akan dikoneksikan ke dalam sini. Oke, teman-teman. Paham ya sampai sini? Oke, teman-teman. Sekarang waktunya kita akan membuat proses upload data. Sekarang kita coba cek, kita refresh. Nama filenya contoh ini sampel seperti ini, dan kemudian di sini kita masukin image-nya. Ini image-nya bebas ya, kita ngarang aja lah ya, atau saya ada sampel mungkin ini kita masukin. Oke, mini banner ya, JPG. Seharusnya ini harus kita bikin validasi untuk maksimal file, cuman karena ini hanya untuk sampel aja, kita upload. The post not supported for this route, supported method, karena kita belum membuat sebuah route namanya post ya. Kita akan coba buat di dalam route web ini, kita tambahkan satu buah route. Pertama-tama kita akan buat get dulu ya, get untuk list table tadi, list seperti ini. Kita koma, tadi nama controllernya adalah index controller titik dua class, kemudian koma, tadi namanya adalah list. Functionnya kita pastikan lagi apakah benar. Nah, ini list ya function kita. Kemudian kita titik koma, dan kita akan membuat sebuah route lagi untuk memasukkan data-data yang akan kita input. Kita masukkan post seperti ini, kemudian slice proses upload. Oke, kemudian koma, array index controller, kemudian class, kemudian koma, kita kasih tadi nama functionnya adalah, kita cek lagi, store ya, store titik koma seperti ini. Oke, di bagian index ini untuk formulir ini kita harus menambahkan actionnya. Actionnya kemana tadi? Namanya adalah, kita kasih URL, kemudian dalam kurung kita kasih kutip satu, yaitu proses upload. Oke, nah ini baru bisa, karena kita kembali lagi, kita back, kita refresh dulu. Kita ambil sampel aja di gambar ya, contoh image, biar nggak kena ini aja, contoh image. Kita ambil di sini image contoh, mungkin yang ini aja lah ya. Nah, sorry ada namanya, jangan itu. Kita masukin di download, kita paste ke sini. Oke, sekarang kita coba upload, kasih nama minuman segar. Kita upload, kemudian tadi di dalam folder download, ini nama gambarnya, open, kemudian upload. Undefined property controller image. Oke, index controller image, property image ya. Kita harus memasukkan properti di dalam index controller, teman-teman. Propertinya di dalam sini aja, jangan lupa ya teman-teman, public seperti ini, public, propertinya namanya image titik com. Oke, kita juga harus memasukkan properti nama file, nama file seperti ini, dan image nya. Oke, setelah itu kita coba refresh lagi. Call to member function extension no index controller. Coba kita cek lagi di bagian sini, $image model, atau kita coba cek di bagian Laravel ya teman-teman, Laravel 8, proses penguploadan gambar. Upload file storage, http request file, uploaded file, storing file. Oke, yang ini ya teman-teman, kita coba cek, buka dokumentasi Laravelnya teman-teman. Saya lupa ingat soalnya PHP Artisan Storage Link. Oh bukan ini. Oke,
upload. Ini nih. Kita cek lagi. Upload file Laravel 8. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita buka sedikit dokumentasi karena saya lupa ingat untuk storing datanya. Ini saya menggunakan proses upload di dalam Livewire ya. Mungkin bisa kayak gini, menggunakan properti, kemudian ini image name seperti itu ya. Kita coba aja sedikit sentuhan di dalam, mungkin teman-teman ada yang sedikit berbeda dari proses uploadnya. Oke, laut, kemudian kita buka return function store, validate. Oh, kita pakai ini ya, jangan lupa ya, original, get client original file, kemudian pathnya kita masukin ke dalam sini. Kita copy aja, kita copy, kemudian ini kita ganti seperti ini. Ini dollar name, kemudian image name. Kita hapus. Get client original, pathnya public path, kemudian tadi ini bukan dollar name nih, harusnya nih ini dollar path, kemudian ini kita ganti dollar name. Oke, kita tes, ini masukin ke dalam image. Oke, kita cek slice index seperti ini. Oke, kita coba tes lagi, sekali lagi kita pastikan dulu apakah tadi data yang sudah masuk ke dalam table kita. Belum ya teman-teman. Nah, namanya adalah minuman segar, kemudian masukkan gambarnya, open, kemudian upload. Call to member get client on null. Aduh, ini apa ya, saya lupa ingat soalnya ini. Get client, oke. Pet, dollar pet. Oke. Oops, ini bukan file lah, kita ganti dulu namanya image. Oh, kita ada yang lupa. Di dalam sini kita belum memasukkan. Oh, ini udah masuk image. Setelah itu kita coba tes lagi, continue. Nah, ini masuk ya teman-teman. Cerita coding proses upload. Kita coba cek di bagian sini. Belum masuk ini. Oke, kita coba cek di bagian index. Kita back. Kita coba re-upload, kita refresh dulu. Minuman segar, kemudian masukkan gambarnya, upload, kita refresh. Belum masuk ya. Sebentar. Upload image. Oke.
dia pakai ini, kemudian file, kemudian dimasukin ke dalam image file name. Oke, dollar file name. Oke, kemudian dia harus pakai if ya. Coba kita masukin di sini, kita tes. Oke, setelah itu kita tes di sini. Nah, yang kita masukkan di sini adalah file name ya teman-teman. File name. Oke. Nah, ini image, kemudian ini YNDHI, jangan. Image, public image. File name, guideline original name, image. Oke, kita tes sekali lagi. Kita back, kita refresh. Kita upload, coba kita cek. Ini belum masuk nih, kenapa ya? Ada apa ya? Sebentar, kayak ada yang salah nih saya. Return data, kemudian return redirect, benar kan? List mana? Proses. List yang tadi kita bikin ini harusnya masuknya ke sini ya, return redirect. Return redirect, kemudian route aja, kita kasih route aja ya, route nya namanya adalah list. Oke, berarti di sini di dalam file web ini kita harus menambahkan name, kemudian list. Oke. Kebalik di sini. Oke. Coba kita DD dulu ya teman-teman. Ini kayaknya ada yang salah di sayanya. Mungkin di bagian ini file, image, YNDH, kemudian public image, file name. Oops, ada yang lupa. Saya ini di bagian sini harusnya di create ya. Dollar data image model, kemudian if request file image, file request file image, file name that get client original name, move public path, public image, file name, data image, file name. Ini sudah benar ya. Coba kita DD dollar data DD, kemudian di dalam sini ya kita DD dollar data. Kita back, kemudian kita refresh dulu deh. Mungkin kita break dulu ya teman-teman, sudah masuk asar ya teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi.
ini masuk ya. Coba kita cek lagi original, kemudian nah ini ya image-nya, ini minumannya, berarti tadi saya ada yang salah di bagian kondisionalnya. Oke, cuma itu aja. Sekarang kita coba return. Sebentar ya teman-teman, habis ini kita break, nanti kita lanjutin lagi karena sudah masuk asar ya teman-teman. Redirect tadi list ya, titik com. Kita tes sekali lagi, kita refresh. Nah, minuman segar 2 kita masukin filenya ini aja lagi, kita upload. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya teman-teman. Nah ini belum tampil nih karena kita belum menampilkan image-nya di dalam table ini. Nanti kita lanjutin lagi setelah kita sudah selesai waktunya asar ya teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Untuk proses tadi uploadnya ada perubahan di bagian index controller kita. Tadi saya salah masukin variabel, harus yang dimasukin adalah data ya, adalah data ini teman-teman. Dan kemudian di sini saya coba tes lagi untuk proses uploadnya. Kita tambahin slash index, kemudian enter, kita tes lagi sekali lagi. Kita masukin nama filenya, kemudian open, kita upload. Error encoding models with ID JSON recursion text. Oke, coba kita cek lagi. Kita akan masukin nama filenya, file name. Mungkin ini sudah benar, cuma ada yang salah tadi. Kita coba hapus dulu di bagian public, kemudian storage ini kita hapus dulu ya teman-teman. Kita harus hapus. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita coba masukin ke dalam foldernya, namanya image saja kayak gini. Terus kita coba storage link lagi, php artisan storage link. Oke, sudah terbuat. Sekarang kita coba tes upload lagi. Ini kita ganti namanya file name, dan kita buka browser kita back, kita upload. Nah, masuk. Cuman ini gambarnya, image-nya hilang nih teman-teman. Saya penasaran nih, coba copy image, kemudian buka di tab baru. Kalau saya gini, not found teman-teman. Dia mengarahnya ke cerita coding, the test, kemudian storage, image. Kita cek ya 2022 11/27. Kita cek di dalam foldernya apakah ada storage, image. Nah ini kan nggak ada nih namanya, berarti ini jangan pakai date. Nah, ini harus menggunakan file name, get client original name. Oke, jangan seperti ini nggak boleh, karena nanti dia nggak ngebaca ya teman-teman. Kita cek lagi, back lagi. Kita back, kemudian upload ulang. Masih. Sekali lagi kita tes. Image. Oke, sekarang kita coba lihat di list ya, kita menampilkan di dalam sebuah storage, kemudian image. Artinya yang harus kita tampilkan di sini adalah image saja cukup. Coba tes ya teman-teman. Oke, tampil ya teman-teman. Berarti folder ini mengarah ke image kayak gitu ya teman-teman. Nah, berarti ini yang di dalam image ini udah tampil gambarnya. Nah, itu ada di mana? Itu ada di sini. Kalau kita cek di sini kan ada namanya public ya. Storage, kalau kita buka storage dulu. Nah, ini storage sebentar. Nah, ini public, kita buka public, kemudian image. Nah, ini namanya nih. Nah, terus ini nama filenya. Kemudian kalau di storage, di sini ada image. Nah, ini image-nya. Coba kita cek lagi, kita coba copy image address, kemudian paste ke sini. Nama filenya 2022 contoh ya.
Nah, ini nama filenya, jadi dia udah sesuai ya, nggak pakai tanggal lagi. Contoh iklan minuman 2 JPG 2. Oke, coba kita cek. Ini dia masuknya ke sini teman-teman. Nah, ini kalau saya buka, kebuka nih foldernya tuh. Kalau saya buka yang ini, kebuka juga. Kalau yang ini, kebuka juga. Nah, berarti sudah bekerja ya teman-teman, artinya sudah sempurna dari proses uploadnya. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat di bagian tag head ini. Kita mau kasih sedikit coloring, yaitu BG, kemudian primary seperti ini. Kita kasih text white. Oke, kita refresh pada bagian list kita. Kasih yang ini. Nah, ini kita tutup aja. Terus kemudian kita geser sedikit ini di sini. Oke, sudah. Kita refresh. Nah, ini ada warnanya. Oke, kita tambahkan satu buah button yang menuju ke indeks, formulir indeks kita ya. Kita tambahkan sebuah button di sini, yaitu div, kemudian titik, bukan div ya, harusnya A ya, tag A. Kemudian nanti kita kasih kelas, namanya adalah kelas btn, kemudian btn info seperti ini, kemudian btn sm aja. Maksudnya SM itu apa sih? Small. Jadi di sini ada kelas namanya button, bawaannya bootstrap ya teman-teman. Kemudian di sini ada btn info, maksudnya warnanya itu dia nanti agak kayak aqua gitu teman-teman, warna aqua. Kita coba tambah, kita namakan teks namanya tambah data seperti ini. Kita refresh. Oke, di sini ada button namanya tambah data. Kemudian saya maunya ini biar sejajar dengan list data ya. Caranya kita coba paste di sini. Nah, di sini kita harus membuat sebuah div row supaya dia sejajar. Div row, kemudian di sini kita kasih div.call lt 6. Jadi kita bagi dua. Secara grid layer kita ini ada 12 grid ya teman-teman. Kalau dibagi dua, list data dengan button, berarti artinya dia dibagi dua tuh. Ini gridnya si list data 6, btn nya nanti yang sebelah kanan ini 6 juga gitu. Jadi dibagi dua, jadi 12 totalnya. Oke, kemudian kita angkat yang ini, kita pindahkan ke sini, ke dalam sini. Kemudian kita copy yang ini, taruh di dalam sini. Kita tambahkan penutup div nya. Yang ini, yang href ini atau anchor, kita masukkan ke dalam sini. Oke, hrefnya menuju ke tadi URL nya adalah indeks ya teman-teman. Ini kemudian kita enter. Oke, ini kan nggak rata ya teman-teman. Kita kasih kelas btn sm, jangan sm aja lah, kita hilangin aja sm nya. Kemudian kita kasih float right supaya dia bergeser pojok ke kanan, terus mojok lah pokoknya, dia sampai mepet gitu teman. Nah, seperti ini maksud saya, jadi dia sampai mepet ke kanan. Bisa juga menggunakan float, bisa juga menggunakan text right kayak gitu, tapi lebih bagusnya pakai float aja lah. Oke, terus kemudian yang ini kontainernya kita kasih nt ya, nt 4 aja, kasih margin top 4 supaya ada jeda ke atas. Oke, nah ini sudah selesai. Lanjut, sekarang kita proses. Tadi kan kasusnya mengenai tentang image yang tidak tampil ya teman-teman di dalam hosting. Tentunya kita bakalan lihat nanti apakah yang saya maksud ini seperti apa gitu. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah, mungkin teman-teman sudah membeli atau hosting ya, bebas teman-teman mau pakai hosting apa aja. Kalau di sini saya pakai Hostinger. Kemudian saya coba tes upload ke dalam domain saya nih. Nanti ini cuma sampel aja. Nah, di sini ada file manager untuk proses upload ke dalam hosting. Mungkin nanti saya akan bahas ya teman-teman. Saat ini saya coba bahas terkait image yang tidak tampil di dalam hosting. Mungkin yang tadi di dalam lokal sini
sederhana ya, tampilannya biasa aja begini aja gitu. Minta maaf juga tadi ada kesalahan, banyak error ya, maklum aja. Saya juga tidak mengedit semuanya dari video yang saya buat dari awal sampai sekarang ini, tidak ada proses editing, makanya ya mohon maaf kalau ada banyak error, mungkin kesalahan-kesalahan apa. Kadang namanya manusia kan suka ada yang lupa gitu. Kadang saya juga masih cari beberapa referensi ketika saya lupa gitu teman-teman. Oke, ini saya sudah buka. By default mungkin kalau di dalam file manajernya hosting apa saja, mungkin di cPanel atau apapun, di sini ada folder namanya public HTML. Oke, kita akan mengupload sebuah file kita ke dalam hosting kita di sini. Oke, sekarang waktunya untuk proses zip ya, zip dulu. Kita bikin zip dulu di sini, add to arsip, kemudian kita buat sebuah zip, kita oke. Tunggu sampai selesai ya prosesnya teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman nggak di skip ya dari proses-proses dari awal saya membuat di localhost sampai ke proses upload ke hosting. Artinya jangan sampai beberapa video saya di skip, karena memang ini penting juga supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan, maksudnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi supaya paham juga, karena ini tipsnya begitu simpel juga. Sebenarnya simpel sih. Metode-metodenya saya akan jelaskan dari proses yang banyak umum pakai untuk proses upload ke dalam hosting untuk framework Laravel, dan saya akan juga kasih tips saya sendiri bagaimana cara menampilkan image-nya. Oke, ini sudah selesai, kita zip. Setelah itu sebenarnya secara umum framework Laravel itu dimasukin ke dalam folder public. Nah, di dalam folder ini ada file namanya default.php ya. Kita hapus dulu, kita delete. Kita akan memasukkan file zip yang tadi ini ke dalam sini, public HTML. Kita upload file, kemudian kita cari di dalam folder C, Laragon www. Nah, yang ini ya kita masukin. Oke, ini koneksi ini tergantung jaringan teman-teman, bisa cepat atau tidaknya. Ini saya sudah selesai, kemudian kita biasanya untuk ini harus diarsip, unarsip dulu ya, dikeluarin dulu. Kita kasih ngasal aja namanya. Oke, setelah itu yang ini kita hapus, yang zip tadi. Oke, seperti itu. Nah, yang sekarang kita lihat di dalam sini ada folder namanya cerita coding. Di sini ada folder-folder atau file kita yang sudah kita buat Laravelnya. Nah, yang secara umum yang saya jelasin dulu yang pertama teman-teman. Biasanya kalau teman-teman ini yang folder public ini dikeluarin semua filenya, terus kemudian yang folder lainnya itu ditaruh di luar public HTML. Nah, ini yang saya jelasin yang secara umum dulu teman-teman. Tapi saya pernah gagal pakai cara yang ini sebenarnya untuk menampilkan image. Contoh, kita kasih nama Laravel seperti ini, create. Nah, ini kosong. Kita kembali lagi, kita ke public HTML. Nah, yang ini kita select all, yang public kita jangan select all. Kita klik kanan, move file. Kita klik yang ini lagi, kita keluar lagi. Nah, kita masukkan ke dalam Laravel, move. Oke, dia sudah masuk ke dalam folder Laravel. Kemudian kita back to public HTML. Nah, yang folder public ini isinya semuanya ini kita keluarkan, kita move, kita taruh di sini public HTML di luar ya berarti. Nah, yang ini kita hapus. Oke. Nah, ini kalau saya akses, saya coba akses ya bicep.id. Nah, ini ada kesalahan error tentunya karena kita belum men-setting index.php online 34. Kenapa? Karena by default ini kita diakses atau index view kita ada di dalam public HTML. Nah, yang diakses adalah index.php ini. Kenapa yang lainnya nggak dimasukin ke sini aja gitu kan?
karena memang udah ketentuan seperti itu. Tapi ada trik khusus nanti yang saya akan kasih ke teman-teman supaya kita tuh nggak masukin semua folder kita ke dalam public HTML, yang kita masukin di luar public HTML, dan itu sangat efektif karena file-file isi file kita nggak kelihatan gitu teman-teman. Oke, nah kita buka index.php, kemudian tadi namanya adalah Laravel, di luar dari public HTML nama folder namanya Laravel. Oke, kemudian di sini kita masukin juga Laravel seperti ini. Terus kemudian di sini kita masukin lagi Laravel. Oke, kita Ctrl S, kita coba akses lagi yang ini, pasti error karena kita belum memasukkan database nya. Kita coba ya akses indeksnya, atau list aja, list, pasti error dia tuh kan, karena kita belum memasukkan database nya. Sekarang kita coba buka di hosting lagi, database. Kemudian saya akan membuat database baru namanya test upload. Ctrl C. Oke, kemudian ini kita buat secara generate, create. Username maybe only alphanumeric. Oh sorry, ini salah. Test upload. Oke, ini kita pakai yang ini aja. Kita create. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita setting ke dalam folder index ini. Kembali ke luar public HTML, di dalam folder Laravel kita setting bagian env kita. Terus kemudian jangan lupa teman-teman, add the book ini kita harus ganti menjadi false supaya isi kesalahan errornya tidak kelihatan di view-nya gitu teman-teman, untuk user yang melihat. Nah, terus kemudian juga di sini kalau yang sudah membuat domain kemudian akan proses upload ke dalam hosting, tentunya ini harus diganti domainnya teman-teman. Kita pakai ini aja, reset.id. Oke, nice. Nah, kemudian tadi nama database kita adalah, masukin aja dulu passwordnya. Terus kemudian di sini nama database kita adalah test upload, kita copy, kita paste ke sini, rootnya kita ganti, kemudian cerita coding ini kita ganti juga. Oke, kita Ctrl S. Nah, kita belum export database yang ada di localhost kita di dalam adminer ini. Kita harus export dulu. Kita export, kemudian ganti ke SQL, bersimpan, export. Ini harus tercentang semuanya, export. Kita taruh di download aja ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian proses uploadnya sekarang kita kembali ke database hostinger kita, kemudian enter phpMyAdmin. Nah, kita akan masukin atau mengimport database yang tadi kita export. Oke, setelah selesai kita coba klik ini, kita import. Sorry agak lama ini. Oke, klik yang choose file, kemudian kita masukin database-nya tadi di dalam download. Nah, ini yang ini ya, kita open, semuanya dicentang aja, kemudian kirim. Nah, ini sudah mengimport semua database yang sudah kita masukkan dari ini ya, dari localhost kita, dari ini adminer. Oke, setelah selesai kita coba akses kembali. Ini pasti berhasil teman-teman. List error. Apa yang terjadi? Karena kita coba ini, kita turunin aja dulu apa yang salahnya. Jadi kita nggak tahu nih errornya di mana kalau di ini diganti false. Kita refresh lagi. Bicep list. Oke, kita ke index dulu. Oke, ini sudah beres. Kemudian list. Image using test upload, passwordnya yes. Coba kita ganti password ya teman-teman. Sepertinya ada kesalahan di change password. Kemudian kita
refresh update. Saya lupa, sorry, kita ganti dulu passwordnya. Ctrl C, cancel, dan kita masukin ke dalam sini. Kita upload, kita Ctrl S, coba kita refresh lagi, list. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini tampil memang karena ada storage saya sekarang. Yang saya maksud adalah kalau saya tambah data, nih saya tes ya, pasti gambarnya nggak akan tampil teman-teman. Upload, dia tampil. Seharusnya nggak tampil nih. Biasanya nggak tahu nih, saya nggak ngerti nih apa yang file name ya, variable file name. Seharusnya nggak tampil. Nah, ini bisa tampil. Sebenarnya ada yang suka error juga teman-teman untuk gambar image-nya. Kadang seperti ini misalnya. Coba ini saya ganti ya ke public ya teman-teman. Public path, terus kemudian ke public, terus kemudian slice image, terus kemudian yang list ini saya ganti ke storage slice image. Oke, kita ganti Ctrl+C, kemudian yang ini kita tutup, kita ke resource, terus kemudian view list, ini kita selesai, kita tutup lagi. Tadi yang kita ganti di bagian index, Ctrl A, terus Ctrl C, kita masukin di dalam sini Laravel app controller, kemudian image, index controller, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke, kita refresh. Nah, error, maksud saya seperti ini. Kenapa bisa error? Karena ini image ini ada di dalam public. Seharusnya kalau saya upload lagi, coba ya tes lagi teman-teman, upload, pasti error, bisa error. Nah, makanya nanti kita coba ngejelasin lagi. Ini biasanya teman-teman punya kasus kayak gini teman-teman, suka error kayak gini. Kenapa bisa error ya? Saya sih ngatasinnya caranya kayak gini teman-teman. Ini yang Laravel ini public ya, ini public, dia masuknya ke dalam public, bukan ke dalam storage yang ini. Tuh, nggak ada nih, tuh hilang kan. Nih, tadi kan datanya ada 3. Kita lihat di sini ada last modified-nya ada berapa menit, 10 menit yang lalu. Kita cek di bagian Laravel, kemudian public, di sini ada image. Ini 2 menit yang lalu, kemudian yang ini public a menit ago, berarti yang tadi ya barusan. Tuh, ini nggak ada karena dia masuknya ke dalam sini, ke dalam core-nya Laravel. Oke. Nah, caranya saya itu biasanya menggunakan SSH teman-teman. Ini saya pause dulu karena ada key dari SSH privacy saya. Saya coba pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini saya sudah buka command line. Mungkin teman-teman yang menggunakan SSH proses upload atau storage ini menggunakan SSH bisa cara seperti ini. Kita dari terminal bawaan yang ada di komputer kita tentunya harus terinstall yang namanya Git ya teman-teman. Karena pentingnya Git itu adalah ya ini, kita bisa menggunakan SSH by command prompt atau command line menggunakan git bash. Oke, setelah itu nanti kan teman-teman biasanya nih kalau saya cd atau kita ls dulu ya, kita berada di folder mana, karena ini sudah terkoneksi ke dalam server saya. Nah, di sini ada nama ininya, domain saya, kemudian kita coba lagi cd domains. Nah, kita ls. Nah, ini nama domain-domain yang ada di dalam hosting saya. Kita coba cd, tadi namanya adalah bicep.id. Oke, kita ls lagi. Nah, di sini ada folder kita Laravel, kemudian public html. Kita cek lagi di sini ada Laravel, ada public. Oke, sampai sini mungkin teman-teman nggak kebingungan ya teman-teman. Ini kita tutup dulu yang introduction ini biar nggak terlalu banyak tabnya. Terus kemudian export ini kita tutup juga.
Setelah itu, nah kita akan menggunakan semua yang ada struktur di awal. Jadi kita kembali di default dulu. Ini kita cut atau kita bikin folder baru di sini namanya public. Jadi kita kembalikan ke default dulu, bawaannya Laravel. Nah, ini strukturnya awalnya kan kayak gini ya teman-teman. Kita masukin ke dalam public. Oke, ini sudah masuk. Nah, yang ini, yang public ini kita cut, kita move ke dalam core-nya Laravel. Kemudian kita move. Kita harus menghapus dulu di dalam sini. Ada folder namanya public teman-teman. Nah, ini harus di delete dulu. Delete, kemudian kita public. Setelah itu yang ini kita pindahkan yang di dalam folder public HTML. Kita move ke dalam sini, move. Oke, setelah selesai kita coba ya tes akses ya, apakah ini masih berjalan. Nah, tentunya error. Kenapa bisa error? Karena kita sudah mengeluarin atau sudah keluarkan folder-folder yang ada di dalam public HTML keluar core-nya si Laravel ini. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat proses symlink. Trik saya nih ya teman-teman. Teman-teman mau ikutin saya terserah, karena ini memang menurut saya berguna banget ini. Symlink public HTML ini ke public ini teman-teman. Nah, jadi kalau ketika diakses dia menggunakan folder public ini seperti itu. Nah, yang public HTML ini nanti akan kita hapus karena kita akan membuat sebuah kayak manipulasi folder public HTML ke dalam sini. Jadi yang akses otomatis ke sini semua, padahal ini by default public HTML ini ada sebenarnya gitu teman-teman, cuman kayak di symlink gitulah intinya gitu ya. Nah, sekarang prosesnya ini teman-teman jangan sampai salah ya, karena ini penting juga. Kita coba lagi ls, kita pastikan kita lagi di mana. Nah, yang akan kita hapus adalah folder public HTML. Loh, kok dihapus? Karena kita akan membuat nanti folder public lagi untuk men-symlink ke dalam public kayak gitu. Nah, sekarang kita pwd, kita pastikan nama root kita seperti ini. Nah, setelah itu kita akan hapus folder public underscore HTML. Caranya adalah kita rm, ketik rm, kemudian spasi, namanya public underscore HTML. Ini jangan sampai salah. Terus recursive foldernya yang ada di dalam public HTML itu harus dihapus semuanya. Kita kasih min rf, kita enter. Oke, ini sudah terhapus. Kita pastikan lagi ls. Nah, ini udah kehapus ya public HTML nya. Kita coba pastikan lagi di sini apakah ada. Nah, hilang ya teman-teman. Nah, caranya sekarang kita ketik ln kemudian min s seperti ini. Yang ini kita copy, kita paste ke sini, kita kasih slice, kemudian nama folder root core kita adalah Laravel ya, Laravel seperti ini. Slice public. Oke. Nah, ini belum selesai semua. Sekarang kita spasi, kita paste ke sini lagi, kita kasih slice, langsung kita tulis public underscore HTML. Nah, artinya public HTML ini akan kita buat bawaan hostingernya, tapi dia terkoneksi symlinknya ke dalam folder public seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kalau teman-teman sudah paham, kita enter. Nah, ini sudah, kita coba ls lagi. Ada kan folder publicnya, tapi di sini nggak ada teman-teman. Tuh, uniknya kayak gitu teman-teman. Dia kayak ke hidden, kayak pokoknya gitulah intinya, keren kayak gitu. Tapi kalau kita ls ini ada. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi nih, artinya sekarang kita coba refresh. Nah, tadi kita belum setting dulu. Tadi kita setting di bagian public ini, terus index.html ini kan nama folder core-nya tadi Laravel ya. Sekarang kan udah nggak perlu lagi nih, kita hapus aja yang ini karena ini cara yang umum gitu teman-teman. Sekarang kita pakai cara yang seperti ini aja, simple ini teman-teman. Nah, sekarang kita Ctrl S, kemudian di dalam folder public kita hapus namanya folder storage ini. Oke, kita hapus.
kok dihapus, karena kita harus symlink ulang atau storage link ulang seperti itu. Sekarang kita akan mengarahkan ke CD Laravel seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita kasih perintah php artisan storage link. Oke, sudah terbuat ya teman-teman. Kita coba refresh. Nah, ini enggak ada karena kita coba belum upload ya teman-teman. Nah, ini kan masih error nih teman-teman. Kita coba tambah data. Nah, ini kita hapus aja dulu lah yang di dalam image ini biar nggak terlalu bingung. Kita refresh lagi. Ops. Database kita buka phpMyAdmin. Yang ini kita masuk. Image, kemudian kita hapus dulu isi datanya. Nah, ini sudah kosong ya teman-teman. Kita coba tambah data, kemudian minimal segar, upload nama filenya, open, upload. Masih error ya. Coba kita cek lagi. Ini kayaknya memang udah otomatis ya teman-teman. Kayaknya tadi yang di bagian app ini kita harus mengganti lagi. Controller, image, kemudian index. Berarti di dalam view ini kita coba cek ya. Coba dalam folder views, resource, kemudian views, index, list. Nah, list ini kita hapus yang bagian ini. Coba tes apakah bisa. Nah, berhasil ya teman-teman. Berarti nggak perlu harus pakai tambah folder storage tadi ya. Ini berhasil work ya. Artinya teman-teman bisa mengakses menggunakan metode kayak tadi saya. Tapi saran saya hati-hati untuk menggunakan proses remove public HTML ini. Kalau belum paham bisa diulang-ulang aja teman-teman, bisa di pause, bisa menggunakan cara seperti ini atau menggunakan cara umum ya teman-teman. Mungkin kurang lebihnya proses menampilkan data di dalam hosting untuk framework Laravel inilah untuk tips and triknya, tips-tips yang mungkin agak ngejelimet tapi simple menurut saya. Sekarang kita coba tes lagi sekali lagi, mumpung kita masih status berjalan recordnya. Kita tes lagi sekali lagi, upload, aman ya teman-teman. Lagi sekali lagi. Mungkin teman-teman ada yang error atau di mana, bisa langsung kasih komentar di bawah ya teman-teman. Silakan, nanti bisa kita bahas bersama. Mungkin kurang lebihnya pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat memahami apa yang saya sampaikan di dalam video ini terkait upload image di dalam framework Laravel, kemudian menampilkan image tersebut yang error ketika diupload ke hosting. Nah, ada metode cara-cara tertentu yang tadi saya sudah jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat untuk tips ini. Salam dari saya, cerita coding untuk teman-teman semua. Cerita kali ini adalah cerita yang mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.